Satu pekan sudah aturan ganjil genap di Jakarta kembali diberlakukan. Kepala Dishub DKI Jakarta mengusulkan agar ganjil genap diberlakukan di semua ruas jalan. Dan kita langsung bergabung dengan Kadishub DKI Jakarta, Bapak Safrin Liputo. Selamat siang, Pak Safrin. Selamat siang, Mas Tommy. Baik, sehat selalu Pak. Ya, ini mungkin kami mulai dengan pertanyaan pertama, mungkin kembali menjelaskan apa sebenarnya alasan utama ada usulan mengenai ganjil genap diberlakukan 1 hari penuh, Pak. Ya, baik. Jadi kenapa kemudian opsi ini bisa jalan? Jika ternyata dari hasil evaluasi kami terhadap pelaksanaan ganjil genap yang saat ini sudah mulai diberlakukan dengan penegakan hukum, itu ternyata belum efektif melakukan pengurangan terhadap mobilitas warga. Kita pahami bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, Jakarta masih melaksanakan PSBB masa transisi dan sesuai dengan Pergub 51 telah diatur regulasi secara komprehensif mulai dari hulu sampai dengan hilir terkait dengan pengaturan agar warga di tengah-tengah PSBB transisi ini tidak terjadi mobilitas ataupun pergerakan yang tinggi sehingga tidak terjadi kepadatan pada perkantoran, pada pusat-pusat kegiatan, dan bahkan di angkutan umum. Dan untuk indikator angkutan umum memang dari hasil pantauan kami hampir tidak terjadi kepadatan yang berarti. Demikian Mas Tommy. Baik, dengan evaluasi tersebut, apa kira-kira yang menjadi tolak ukur yang komprehensif ini kalau kita melihat dari kemungkinan kepadatan terjadi di angkutan umum dengan aktifnya ganjil genap 1 hari penuh, tentu akhirnya banyak orang beralih ke transportasi umum, Pak. Ya, baik. Jadi dari aspek kebijakan pembatasan lalu lintas ini menjadi instrumen pembatasan pergerakan orang di masa PSBB transisi. Kita pahami bahwa pada saat pelaksanaan PSBB, Jakarta memiliki instrumen pembatasan pergerakan orang melalui surat izin keluar masuk yang kemudian dalam implementasinya dilakukan penyekatan pada ruas-ruas jalan apakah itu di dalam kota maupun di batas administrasi Jakarta yang kemudian ini menjadi instrumen yang sangat tepat dari sisi pengendalian pergerakan orang. Nah, setelah SIKM ini ditiadakan pada tanggal 14 Juli lalu, maka tidak ada lagi instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta. Semua warga seolah-olah di tengah-tengah PSBB transisi ini dapat bermobilitas, sehingga indikator kinerja lalu lintas juga meningkat. Berdasarkan pengukuran-pengukuran tersebut, maka sesuai dengan Pergub 51 tahun 2020, di sana sudah diatur ada 2 paling tidak emergency brake yang bisa ditarik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga warga aware bahwa kita sekarang belum selesai dengan pandemi COVID-19. Apa itu yang 2? Yang pertama adalah tentu pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap, kebijakannya sebagai instrumen pengendalian pergerakan lalu lintas yang kita harapkan efektivitasnya sama dengan pelaksanaan SIKM yang lalu. Kemudian yang kedua tentu kembali kepada PSBB transisi, kembali kepada PSBB. Tentu kita tidak ingin kembali kepada PSBB sehingga masyarakat perlu tetap disiplin berada di rumah pada saat mereka mendapatkan giliran ataupun jadwal work from home. Pak Safrin, ini kebetulan kalau bicara PSBB tentu lebih mudah karena memang ada aturan mengenai operasi perkantoran di Jakarta. Namun saat ini kenyataannya adalah kantor masih aktif buka dan ini akan menyebabkan banyak peralihan warga yang menggunakan transportasi umum. Nah, apakah nanti ke depannya dengan opsi tersebut juga ada instrumen baru kira-kira mengenai kewajiban perkantoran untuk bisa menerapkan kembali yang namanya WFH misalnya? Ya, jadi dalam Pergub 51 sudah tegas dinyatakan bahwa di tengah-tengah PSBB transisi ini perkantoran diperbolehkan beroperasi dengan tetap menerapkan prinsip work from home 50%, kemudian 50% karyawan yang bekerja itu minimal dibagi dalam 2 shift. Artinya dengan pola ini apa yang sudah diatur oleh Jakarta tujuannya adalah agar protokol kesehatan di perkantoran, di pusat-pusat kegiatan atau di angkutan umum dan di tempat lainnya itu tetap bisa diterapkan secara baik karena otomatis jika seluruhnya tetap mengacu pada
pembatasan kapasitas, kemudian jarak amannya harus minimal 1,5 meter misalnya, maka ini keseluruhannya harusnya bisa kita optimalkan sehingga Jakarta segera bisa mengatasi COVID-19 ini dengan baik. Tetapi dari indikator meningkatnya mobilitas warga di Jakarta, terlihat bahwa upaya ini belum efektif diberlakukan. Berbeda pada saat dilakukan pembatasan PSBB yang lalu, di mana di sana ada instrumen pembatasan pergerakan dengan SIKM. Ya. Maka di dalam pola kami tentu yang berikutnya adalah kita menerapkan pembatasan ganjil genap ini tujuannya adalah untuk membatasi pergerakan orang, bukan untuk memindahkan pergerakan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Jadi berbeda tujuannya dengan pada saat dilakukan ganjil genap pada masa normal. Baik Pak Safrin Liputo, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Sekali lagi semoga sehat selalu. Amin, terima kasih.